Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Lutfi Al-Hajami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan mengenai biaya modal untuk pertemuan 11 ini. Biaya modal adalah tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan pemilik modal, di mana biaya modal itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, dari masing-masing sumber dana atau komponen masing-masingnya. Yang kedua adalah modal rata-rata tertimbang. Nah, biaya modal dari masing-masing sumber dana, kita lihat di sini ada dari utang obligasi, saham biasa, saham istimewa, dan laba ditahan. Nah, untuk biaya modal utang obligasi, di mana biaya modal utang obligasi dikurangi sebelum pajak atau istilahnya KD. Kalau biaya modal utang obligasi dikurangi setelah pajak, namanya KD tanda bintang. Nah, untuk mencari KD atau biaya modal utang obligasi, di mana sebelum pajak, rumusnya adalah C ditambah dalam kurung M dikurang NVD dibagi N, dibagi lagi M ditambah NVD dibagi 2, di mana KD itu tadi sudah saya jelaskan, biaya modal utang sebelum pajak, kemudian C-nya adalah bunga obligasi, kemudian M-nya nilai nominal obligasi, NVD-nya adalah nilai pasar obligasi, dan N-nya adalah jatuh tempo obligasi. Nah, kemudian untuk KD bintangnya atau setelah pajaknya, di mana KD dikali 1 dikurangi T, di mana KD bintang itu biaya modal utang setelah pajak, KD-nya ada biaya modal sebelum pajak, dikurangi tentu saja pendapatan atau tarif pajaknya. Nah, contoh biaya modal utang, di mana diketahui PT Angkasa mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal 10.000 per lembar dengan tingkat bunga 8% per tahun ya, untuk jangka waktunya 5 tahun. Walaupun nilai nominal obligasi 10.000, tetapi PT Angkasa hanya menerima 9.600 per lembar dan tarif pajaknya adalah 20%. Nah, pertanyaan yang dicari KD sebelum pajak dan KD setelah pajak atau KD bintang. Jawabannya kita lihat, di mana kita cari dulu C-nya. C sama dengan 8% dikali 10.000. Tadi 8% adalah tingkat bunganya per lembar, 10.000-nya adalah nominalnya. Karena C itu adalah bunga obligasi. Jadi 8% dikali 10.000 adalah 800. Kemudian M-nya adalah 10.000. Kemudian VD-nya ada 9.600. M itu apa tadi? M adalah nilai nominal obligasinya, kemudian nilai pasarnya, ada 9.600, kemudian jangka waktunya 5 tahun, nah tarif pajaknya adalah 20% atau 0,20. Kita masukkan ke dalam rumus, sudah diketahui C-nya adalah 800, kemudian dalam kurung M-nya sudah diketahui 10.000 dikurang 9.600 dibagi 5.000, kemudian ada 10.000 ditambah 9.600 kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini kan NVD-nya atau nilai pasarnya ada 9.600, kadang-kadang juga ada yang nilai pasarnya sama dengan nilai M-nya atau nilai nominal sama dengan nilai pasar. Sehingga kalau misalnya sama berarti 10.000 dikurang 10.000. Nanti kita akan lihat contoh yang berbeda. Nah, kemudian ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan tinggal dihitung-hitung saja. Nah, hasilnya adalah 0,09 atau 9%. Nah, kemudian kita cari KD setelah pajaknya, di mana KD bintang sama dengan KD dikali 1 dikurang taxnya. Dan hasilnya adalah 7,2%. Ini simpel sekali, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya karena semuanya komponen diketahui. Masuk ke yang kedua, yaitu saham biasa. Cara mencarinya adalah dia menggunakan pendekatan. Yang pertama, pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko. Yang kedua, menggunakan capital asset pricing model atau CAPM. Yang ketiga adalah dividen saham yang diharapkan. Nah, kalau dengan menggunakan pendekatan pendapatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko dalam menentukannya, di mana
Premi tersebut didasarkan pada pertimbangan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, premi ini bersifat subjektif. Rumusnya apa? Pendapatan investasi bebas itu KE sama dengan RF atau risk free biasanya ditambah premi resiko. Jadi RF itu resiko bebas biasanya. Nah, contohnya diketahui premi resikonya sebesar 5% dan untuk resiko bebasnya ada 5%. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Kalau misalkan yang diketahuinya adalah proporsi, ya tinggal dibuat persentase aja. Kemudian kalau menggunakan CAPM itu rumusnya agak panjang. Dia seperti rumus regresi Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya itu adalah KE atau biaya modal saham biasa, kemudian sama dengan RF atau risk free atau bebas resikonya berapa, ditambah betanya atau koefisien resiko sistematisnya, kemudian ERM adalah pendapatan pasar yang diharapkan dikurangi risk free. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, diketahui betanya adalah 1,5, kemudian pendapatan pasar yang diharapkan atau resiko pasarnya adalah 20%, kemudian resiko bebasnya adalah 10%. Berapa saham biasa? Tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, RF-nya ketemu tadi 10%, ditambah betanya 1,5, dikali resiko pasarnya 20%, dikurangi 10%. Nah, ketemu KE-nya adalah 25%. Nah, kemudian yang C, saham yang diharapkan. Nah, jika diasumsikan dividen itu tetap dan periode waktunya tidak terhingga, nah maka biaya modal saham biasa adalah dividen dibagi P0. P0-nya adalah harga saham biasanya. Nah, jika diasumsikan yang kedua nih, dia tumbuh dengan tingkat yang konstan sebesar growth-nya dan KE-nya tadi ya. Nah, KE-nya sama dengan D1 dibagi P0 tambah growth. Kalau misalnya ada dividen 2-nya, berarti D2 ditambah P0 ditambah growth-nya. Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, kalau untuk biaya modal, untuk saham istimewa, KP sama dengan D dibagi P0 dikali 100%. Ini mudah ya. Ini contoh soalnya di mana PT Angkasa dia menerbitkan saham istimewa dengan nominal 10.000, kemudian per lembarnya 20%. Jadi D-nya dikali aja 10.000 dikali 20% sama dengan 2.000. Kemudian saham istimewanya itu dijual atau P0-nya itu adalah 12.000. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Tadi dividennya adalah 2.000, kemudian dibagi P0-nya adalah 12.000 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 16,67%. Boleh dibulatkan menjadi 17%, tidak masalah. Nah, biaya modal laba ditahan yang terakhir. Jadi rumusnya D1 dibagi P0 ditambah growth. Nah, ini yang tadi ya, kalau misalnya dia ada pertumbuhan sebenarnya. Nah, PT Angkasa menerbitkan nominal 10.000 per lembar, dividennya 500. Oke, tingkat pertumbuhan dividennya 8%. Berapa laba ditahannya? Oke, ketemu nominalnya P0-nya adalah 10.000. Kemudian tadi dividennya adalah 500. Growth-nya adalah 8%. Maka KR-nya sebenarnya D1 dibagi P0 tambah growth. 500 dibagi 10.000 ditambah 0,08. Oke. Nah, 0,05 ditambah 0,8 adalah 0,13 atau 13%. Itu biaya modalnya untuk laba ditahan, ternyata perlu 13%. Nah, yang terakhir menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang. Nah, kita masuk ke dalam rumusnya. Ini diketahui biasanya jenis sumber dana utang istimewanya 30 juta, saham istimewanya 10 juta, saham biasanya adalah 60 juta.
Nah, di sini di contoh soal yang ini, biaya modalnya diketahui untuk utangnya 7%, untuk saham biasanya 13%, untuk saham istimewanya 13%, saham biasanya 15%. Nah, ini sudah diketahui. Namun, nanti di soal biasanya ini tidak diketahui. Bagaimana mencarinya? Nah, mencarinya pakai rumus yang tadi, yang biaya modal ditahan, segala macam, tinggal disesuaikan. Nah, kita masukkan 0,30 itu dapat dari mana? Dapat dari 60 tambah 10, 70 ditambah 30 adalah 100. Jadi total dari sumber dana ini adalah 100 juta. Jadi 30 dibagi 100 juta adalah 0,30. Begitu pula selanjutnya. Nah, biaya modalnya dalam persentase dikali aja 0,30 dikali 7, jadi 2,1 dan seterusnya. Nah, biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah 12,4%. Oke. Nah, itu berikut materi pada hari ini kita masuk ke dalam contoh soal. Adapun contoh soal pada video selanjutnya. Untuk materi sampai di sini. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.